Shalom semuanya, selamat pagi, selamat datang di SAF House of Restoration. Masih dalam ibadah online hari ini. David harap semua baik-baik saja. Oke. Sudahkah kalian berterima kasih kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kita masih dapat menikmati kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh tiada batas, guys. Tapi apakah kalian sudah memberikan seluruh hidup kalian hanya untuk Tuhan? Sudahkah apa yang mungkin kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan setiap hari itu memuliakan Tuhan? Sudahkah kalian menyediakan waktu khusus untuk Tuhan setiap hari? Atau malah kalian lebih fokus dengan kesibukan duniawi sehingga sampai tidak ada waktu untuk Tuhan? Tapi harap melalui lagu ini, pujian dan penyembahan hari ini juga, mari kita benar-benar kita terbuka, kita buka hati kita tak coba selidiki paling dalam. Sudahkah kita menyenangkan Tuhan? Kalau belum, come on guys, mari kita lebih lagi menyenangkan Tuhan, lebih lagi menyembah Tuhan. Melalui apa yang kita lakukan, seluruh apapun yang kita lakukan, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita sebelum memulai ibadah ini kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada untuk setiap masing-masing dari kami. Bapa ampunilah kami Tuhan jika sampai hari ini Tuhan kami masih mendukakan Engkau. Sungguh Tuhan, kami bukan manusia yang sempurna Tuhan, tapi kami mau Tuhan berubah Tuhan, kami mau Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Jangan sampai Tuhan di hidup kami Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan hanya fokus untuk dunia Tuhan, tapi kami mau Tuhan seluruh hidup kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau Lord. Ampuni Tuhan, ampuni jika kami masih mendukakan Engkau. Thank you Jesus Lord, thank you Jesus Lord. Mari kita sembah dan worship God. Thank you Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Hallelujah Tuhan. Kami katakan
hamba-Mu Tuhan hari ini. Tuhan, sekali lagi kami minta ampun Tuhan jika kami masih mendukakan Engkau. Thank you Jesus God, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Thank you Jesus God. Kami mau lebih mengenal-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan mengetahui Tuhan apa yang harus kami lakukan. Seringkali kita mau menyenangkan Tuhan, tapi kita tidak mau melangkah untuk mengenal apa isi hati Bapa. Ampuni kami Lord, ampuni kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk belajar mengenal apa yang ingin Engkau untuk kami semua berbuat dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan penyertaan-Mu sampai hari ini. Thank you Jesus. Melalui satu lagu ini mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Come on, just worship Lord. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami katakan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari kita sembah Allah kita. Tiada kasih yang melebihi-Mu
kerinduanku Tuhan. Ku mau jadi penyembah-Mu, ku mau jadi altarmu. Oh, syukur kami naikkan kepadamu, korban ucapan syukur, korban puji-pujian, hati yang berserah, bersandar penuh Tuhan, dimuliakan Engkau atas setiap kami, dimanapun kami ada, Engkau ada bersama kami Tuhan. Namamu ajaib, namamu heran, Engkau dimuliakan. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, yang mau dan rindu untuk menjadi penyembah-Mu yang sejati melalui setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah namamu yang dipermuliakan Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan, itu keluar dari hati yang sedang menyembah Engkau Tuhan. Hati yang sedang meninggikan namamu ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami, kiranya Tuhan Engkau melawat kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada, bawa kami kembali dekat dengan Engkau. Hadirat-Mu melawat setiap kami, apapun keadaan yang sedang kami hadapi. Ada mungkin di antara kami yang merasa sedang jenuh, merasa sedang hidupnya begitu tawar, atau bahkan kami ada di antara kami yang merasa sedang jauh dari Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau bawa hadirat-Mu ada di antara kami. Dan bagi kami yang sedang begitu rindu, begitu dekat dengan Engkau, biarlah kami juga membawa orang di sekitar kami untuk menyembah Engkau. Melalui pekerjaan, melalui perkataan, melalui apa yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau dengarkan firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus. Biarlah pelayanan online ini menjadi pelayanan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Engkau. Demikian juga setiap kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, dengan televisi, dengan laptop, dengan HP kami sedang mengikuti pelayanan ini. Biarlah hidup kami juga menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Dimanapun saudara-saudara berada, saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat dan terus-menerus dapat melakukan perkara-perkara yang menjadi tugas setiap kita di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, pada pagi hari ini kita masuk pada minggu yang kelima di dalam awal dari tahun 2021. Dan saudara-saudara masih di dalam tema besar bulan ini, berakar di dalam Kristus. Saya mau mengajak kita pagi hari ini untuk merenungkan satu tema, yaitu terus haus dan lapar. Terus haus dan lapar. Dan saya mengajak kita untuk melihat Matius pasal 5 ayat 6. Matius pasal 5 ayat 6, saya bacakan buat kita semuanya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah
akan memuaskan mereka. Saya tertarik dengan satu terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan seperti ini. Dalam terjemahan easy to read version, dia mengatakan begini, great blessings belong to those who want to do right more than anything else. God will fully satisfy them. Saudara-saudaraku, dari beberapa terjemahan ini, saudara-saudara, kita menemukan adanya sedikit perbedaan antara satu dengan yang lain, saudara-saudaraku. Dan kalau kita berbicara tentang ayat ini, saya mau mengajak kita untuk mundur terlebih dahulu, karena di sini kita lihat bahwa Yesus itu menyampaikan satu berita tentang adanya kondisi tertentu yang harus dimiliki oleh murid-murid Yesus. Kondisi apa itu? Yaitu yang kemudian di sini disebutkan kondisi lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Saudara bayangkan, andai kata seorang murid, dia tidak memiliki rasa lapar dan haus untuk belajar, mungkinkah murid tersebut dapat berhasil menjadi seorang murid yang sejati, seorang murid yang sungguh-sungguh, yang pada akhirnya dapat nanti menjadi guru, saudara-saudara? Saya yakin tidak. Ada orang-orang yang mereka tidak memiliki rasa lapar dan haus, mereka tidak memiliki keinginan untuk belajar, dan jangankan untuk belajar, untuk melakukan apa yang diajarkan, mereka juga tidak peduli, saudara-saudaraku. Jadi kita perhatikan di sini, di dalam proses pemuritan, kondisi lapar dan haus itu menjadi kondisi yang sangat penting sebelum seorang murid pada akhirnya berhasil menjadi murid yang sejati, saudara. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau merenungkan bagaimana saudara dan saya bisa menjadi seorang murid yang lapar dan haus, yang terus-menerus lapar dan haus akan kebenaran. Dan saudara perhatikan, kita melihat bagaimana caranya agar setiap kita terus lapar dan haus melakukan kehendak Allah, saudara. Kalau saudara perhatikan tadi terjemahan yang saya bacakan, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Pertanyaannya, saudaraku, bagaimana sekali lagi saudara dan saya bisa terus-menerus menjadi haus, padahal manusia adalah makhluk yang mudah bosan. Dan rasanya kalau kita perhatikan ya, kalau di Surabaya ini misalnya ada produk baru, ada tempat makan baru, ya dia kemudian banyak disukai orang dalam beberapa waktu, tetapi kemudian beberapa saat kemudian orang sudah merasa bosan dengan produk tersebut, dengan makanan tersebut, sehingga mereka beralih ke bagian atau ke makanan yang lain, saudaraku. Perhatikan bahwa manusia itu makhluk yang pembosan, saudara-saudaraku. Dan bisa dibayangkan bahwa saudara dan saya ketika menjadi murid Yesus, bisakah kita bosan dan kita kehilangan rasa lapar dan haus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Bisa, saudara. Itu sebabnya kita perlu belajar pagi hari ini bagaimana caranya supaya saudaraku dan saya kita boleh terus-menerus lapar dan haus akan kebenaran. Yang pertama, saudaraku, saya sampaikan 2 poin besar. Yang pertama adalah mulailah dengan benar, yaitu dari roh dan bukan dari daging. Saudara, ketika kita membaca ayat Matius pasal 5 ayat 6 tadi, saudaraku, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kita itu seringkali
mulai memahami ayat ini, atau bahkan banyak ayat-ayat di dalam Alkitab, itu mulai dari daging terlebih dahulu. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu mulai dari daging, dari ketertarikan daging. Apa yang saya maksudkan di sini, saudaraku? Perhatikan, ketika kita membaca ayat tadi, Matius 5 ayat 6, kita merasa mudah untuk memahami, seolah-olah begitu ya. Tetapi benarkah kita memahaminya dengan benar sebagaimana yang Yesus maksudkan? Apa yang kita pahami? Biasanya kita akan tertarik dari apa yang menurut kita, menurut daging kita itu menarik. Contoh simpel saja. Kadang-kadang kita pergi ke sebuah gereja atau pergi ke sebuah persekutuan oleh karena ada hal-hal yang menarik daging kita. Ya, ada hal yang membuat kita lebih dipuaskan, tetapi daging kita. Nah, demikian juga ketika memahami ayat ini, seringkali yang menarik bagi kita di dalam ayat ini adalah ketertarikan yang beranjak dari daging kita. Inilah masalahnya. Kita selalu memulai dari apa yang menarik bagi kita. Ingat bahwa kita ini adalah gambar Allah yang oleh karena dosa itu kemudian menjadi rusak. Dan oleh karena kita rusak, maka ketertarikan kita itu tidak selalu bisa menjadi kompas untuk menunjukkan jalan yang benar, saudaraku. Dan oleh karena itu, saudara, ketika kita sadar bahwa gambar diri Allah itu rusak di dalam diri kita, kita harus hati-hati dengan ketertarikan kita. Bahkan ketika kita melakukan perkara-perkara rohani, kita harus bertanya, ketertarikan kita itu beranjak, bertolak dari mana? Apakah dari daging? Saudaraku, kenapa? Karena ketika memahami ayat ini dan kita bertolak dari keinginan daging kita, maka kita akan cenderung tertarik pada dua kata ini, yaitu kata berbahagia dan kata dipuaskan. Kita semua mau berbahagia dan dipuaskan, itu betul. Tetapi saudara, kemudian ketika kebahagiaan yang kita pikirkan dan kepuasan yang kita pikirkan adalah kebahagiaan yang berdasarkan ketertarikan daging ini. Apa sih ketertarikan daging itu, saudara-saudaraku? Ketertarikan daging itu, daging kita itu ingin sesuatu yang mudah, ingin sesuatu yang cepat, ingin sesuatu yang tidak perlu sulit-sulit. Itu daging kita, saudaraku. Kita tidak perlu disuruh bermalas-malasan. Kita akan dengan mudah bermalas-malasan, saudaraku. Saudaraku, tentu saja kalau awal beranjaknya itu keinginan daging kita untuk merasa berbahagia, menjadi orang Kristen, menjadi merasa berbahagia, merasa dipuaskan. Bahkan ketika belajar melakukan firman Tuhan, kita merasa berbahagia dan dipuaskan. Hati-hati, saudara-saudara. Kenapa? Karena daging kita itu tidak bisa dipuaskan dan dibahagiakan dengan melakukan firman Tuhan. Mengapa? Sebab daging kita itu ya bisa dipuaskan hanya dengan perkara-perkara dunia, saudara-saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, dan bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan, keinginan mata itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu berasal dari dunia. Saudara perhatikan, ada perbedaan jenis ketika kita mau belajar haus dan lapar dan haus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita beranjak dari daging kita, yaitu apa misalnya? Oh, supaya kita dianggap
pintar, supaya kita ini dianggap mampu, supaya saya dianggap kelihatan dewasa rohani. Saudara, ketika kita melakukan karena kita berpikir orang lain melihat kita bagaimana dan bukan Tuhan kita melihat bagaimana, maka hati-hati saudara. Di sana ada keinginan daging, di sana ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan memulai dari keinginan daging ketika kita mau mentaati kebenaran, tetapi mulailah dari roh. Mulai dari roh. Apa itu artinya mulai dari roh? Saudara perhatikan, yang pertama kita lihat memulai dari roh itu, kita lihat di dalam Roma pasal 8, di sana Paulus berbicara tentang antara daging dan roh. Dan mulai dari roh itu berbicara tentang memikirkan hal-hal yang dari roh. Mulai dari pikiran kita. Diketahui dari pikiran kita yang memikirkan perkara-perkara dari roh. Roma 8 ayat 5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Perhatikan, yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh itu bicara tentang roh Allah, itu bicara tentang kehendak Allah, menyenangkan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan sementara orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Ketika saudara-saudara melakukan pelayanan, ketika saudara-saudara belajar melakukan kehendak Tuhan, jangan mulai dari daging kita, yaitu kita ingin lebih diberkati lagi. Saudara, itu adalah janji Tuhan buat saudara dan saya. Tidak perlu kita ragukan lagi. Lakukan bagian kita. Saudara, jangan mengejar berkatnya. Karena ketika kita mengejar berkatnya, hati-hati, itu bisa jadi bukan keinginan roh. Karena keinginan roh itu menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika kita mengejar berkat, mengejar apa yang menurut kita itu menjadi timbal balik dari apa yang kita lakukan, maka kita mulai punya pamrih kepada Tuhan. Dan di sanalah daging kita itu mulai menentukan apa yang kita lakukan, padahal itu adalah perkara yang benar sebenarnya. Saudara, kehendak yang pertama tadi, apa artinya mulai dari roh? Itu dimulai dari kesukaan atau bagaimana kita memikirkan apa yang menurut roh, apa yang menyenangkan Tuhan. Ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, memberikan persembahan, kemudian melayani orang-orang, membantu orang tua, yang kita pikirkan adalah bagaimana ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Disitulah pikiran kita itu didorong untuk memikirkan dari roh. Lalu kita bicara tentang kehendak. Mulai dari roh itu juga bicara tentang kehendak, yaitu keinginan untuk hidup bagi Kristus dan memiliki hubungan yang intim dengan Allah di dalam perjanjiannya. Perhatikan dalam Roma pasal 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging itu maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita tahu bahwa ketika keinginan kita itu adalah keinginan roh, karena apa? Karena di dalamnya mengandung hidup dan damai sejahtera. Saudara, waktu saya cari paduan antara kata hidup dan damai sejahtera di dalam seluruh Alkitab, saya hanya menemukan satu saja. Karena saya ingin tahu, ini frase yang khusus ini. Apa maksudnya hidup dan damai sejahtera? Saya menemukan di Maleakhi pasal 2 ayat 5, di mana dikatakan, saudara-saudaraku, di sana di Maleakhi pasal 2 ayat 5 itu konteksnya adalah hubungan perjanjian Allah dengan umat Israel, saudaraku. Saya bacakan, saudaraku, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Perhatikan di sini, di dalam konteks
perjanjian itu seperti dua sisi mata uang. Yang satu sisi ada hidup dan damai sejahtera, dan sisi lain adalah takut dan gentar. Saudaraku perhatikan, firman Tuhan di dalam Roma tadi dikatakan 8 ayat 6 dikatakan kalau kita memulai dari roh itu akan mendatangkan kehidupan dan damai sejahtera. Apa maksudnya kehidupan dan damai sejahtera? Kalau dihubungkan dengan Maleakhi tadi, itu hubungannya dengan perjanjian, hubungan perjanjian kita dengan Tuhan, di mana hidup dan damai sejahtera itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang hubungan yang harmonis dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi saudaraku ini, perhatikan ini. Kalau saudara-saudara lapar dan haus akan kebenaran itu, dan itu beranjak dari keinginan roh, itu cirinya apa? Saudara semakin dekat dengan Tuhan. Itu cirinya, saudara. Saudara akan menjadi dekat dengan Tuhan, memiliki hidup dan damai sejahtera, saudara-saudara. Dan kalau saudara melakukan firman Tuhan, atau saudara melakukan pelayanan, tapi saudara merasa jauh dari Tuhan, saudara harus bertanya, saya melakukan semua ini keinginan dari mana? Karena kalau keinginan dari roh akan membawa kita hidup dan damai sejahtera. Ada hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Dan itu yang luar biasa, saudara-saudaraku. Dan sisi yang lain dari perjanjian itu adalah takut dan gentar. Menyadari konsekuensi dari pelanggaran, bahwa kita ini bisa dicoret dari perjanjian Allah. Saudaraku, ketika keinginan dari roh itu, maka muncul juga ada rasa takut dan gentar. Bahwa setiap kita itu ada rasa takut dan gentar kepada Allah. Allah yang telah mengambil inisiatif melakukan perjanjian dengan saya dan saudara-saudara, dan Dia adalah Allah yang pada saat yang sama satu kali menjadi hakim buat setiap kita. Sehingga ada satu rasa takut dan gentar, saudara. Dan ini adalah dua sisi yang harus seimbang. Kalau saudara menjadi orang Kristen hanya takut dan gentar, takut dan gentar, takut dan gentar, oh saudara, kemungkinan saudara salah memahami, dan itu bukan dari roh, itu dari Taurat. Tapi kalau saudara beranjak dari roh, maka saudara akan menjalani ini, hidup dan damai sejahtera, dan takut dan gentar. Saudara takut dan gentar kepada Allah, tetapi pada saat yang sama saudara enjoy, saudara menikmati kedekatan dengan Tuhan. Saudara itu takut dan gentarnya itu bukan takut dan gentar seperti kepada misalnya kalau saudara pergi ke kuburan, mungkin ada orang-orang yang takut dengan hantu katanya begitu ya saudara. Bukan takut dan gentar seperti itu, tapi takut dan gentar seperti kepada seseorang yang saudara menghormatinya. Seperti ketika saudara menghormati orang tua dan mengasihi mereka, saudara pasti ada rasa takut dan gentar. Apalagi ketika saudara melakukan kesalahan, pelanggaran, saudara rasa takut dan gentar mengecewakan mereka. Itulah saudara. Tapi pada saat yang sama, ketika saudara belajar terbuka mengaku di hadapan Tuhan, saudara meminta pengampunan, di situ saudara mengalami hidup dan damai sejahtera. Saudaraku, mulai dari roh juga bisa ditunjukkan melalui tindakan. Memastikan perbuatan dosa melalui tubuh kita, saudara. Mematikan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan melalui tubuh kita. Perhatikan Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ciri kalau kita melakukan sesuatu itu mulai dari roh, saudara dan saya, tindakan kita ini akan mematikan perkara-perkara, kebiasaan-kebiasaan dosa yang dilakukan oleh tubuh kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saudara perhatikan bahwa kalau kita hidup oleh roh,
Maka saudara-saudara, roh itu mendorong kita untuk tidak tenang ketika melakukan perbuatan dosa melalui tubuh kita. Kita menjadi rasa bersalah, rasa mengecewakan Tuhan, dan roh itu harus saudara-saudara diperkuat dengan kemudian mengenal kebenaran, mendengarkan firman, ada di dalam komunitas, ada di dalam persekutuan, sehingga roh saudara-saudara melalui karya Roh Kudus itu dikuatkan untuk mematikan perbuatan dosa yang dilakukan melalui tubuh kita. Itu tandanya saudara dan saya memulai dari roh dan bukan dari daging. Dan saudara-saudara, ciri berikutnya apa artinya hidup mulai dari roh, yaitu tubuh kita akan tunduk dan memiliki vitalitas, semangat tinggi untuk mentaati firman Tuhan. Saudara, kalau saudara misalnya saudara-saudara pada waktu sungguh-sungguh rajin ikut Tuhan, tetapi kemudian saudara tidak mengalami vitalitas, hidupmu tidak bersemangat. Saudara harus evaluasi, saudara harus merenungkan, jangan-jangan saya mulai bukan dari roh, atau saya sedang menghidupi keinginan daging sebenarnya. Kenapa? Karena saudara-saudara, ketika kita mulai dari roh, Roma pasal 8 ayat 10 dan 11 dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, perhatikan ini, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan, ketika Roh Kudus memberikan kerinduan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan dan kita mengikuti suara Roh Kudus itu, maka roh itu akan menghidupkan. Kata menghidupkan, saudara, itu bisa diterjemahkan menjadi vitalize, yaitu saudara tahu vitalitas. Ada suplemen-suplemen yang dipromosikan itu meningkatkan vitalitas, saudara. Apa artinya? Meningkatkan semangat, meningkatkan daya juang, saudara. Saudara perhatikan ini. Ketika saudara-saudara memulai dari roh, saudara akan memiliki vitalitas tubuh kita. Itu akan memiliki semangat, saudara, karena roh itu membangkitkan tubuh yang fana ini untuk memiliki vitalitas di dalam Tuhan. Saudara, itu sebabnya kalau saudara memperhatikan ada orang-orang, ada hamba Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, mereka memiliki semangat, memiliki energi luar biasa. Mengapa? Karena tubuhnya yang fana ini dihidupkan oleh roh Tuhan, roh Yesus Kristus. Saudaraku, betapa luar biasanya. Sehingga ketika saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa tetap lapar dan haus? Kita harus memulainya dari roh. Dan ketika saudara-saudara memulai dari roh dan membaca Matius pasal 5 ayat 6, apa yang saudara pahami sekarang? Maka kita menemukan penekanan utamanya adalah kerinduan untuk mentaati kehendak Allah yang melampaui rasa lapar dan haus itu sendiri. Saudara-saudara, bukan yang kita kejar berbahagialah, bukan yang kita kejar dipuaskan kita, tetapi justru ketika kita mulai dari roh, kita akan disingkapkan Tuhan bahwa ayat ini berbicara tentang kerinduan untuk mentaati kehendak Tuhan. Saudara-saudara, greatly blessed di dalam terjemahan bahasa Inggris, dibahagiakan, dipuaskan oleh Tuhan, itu adalah dampak atau akibatnya.
Jangan fokus kepada dampak itu, tetapi fokuslah kepada Allah, mentaati pribadi Allah yang membahagiakan kita dan memuaskan kita dengan kebahagiaan dan kepuasan surgawi ilahi ketika kita mentaati kehendak Tuhan. Dan dari sanalah saudara akan memiliki lapar dan haus terus menerus, karena saudara memulai dari roh saudara. Dan yang kedua, yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa lapar dan haus terus menerus? Kita harus berbagi saudara. Jadikanlah dan ajarlah segala bangsa menjadi murid Kristus. Untuk bisa diisi, kita harus mau mengosongkan diri kita. Mengosongkan diri kita itu berarti apa? Sejak awal saudara, kita memang meninggalkan perkara-perkara yang membuat kita bisa kenyang duluan dan malas melakukan kehendak Allah, tidak mau melakukan kehendak Allah karena ada perkara-perkara dunia yang mengenyangkan kita saudara. Tidak heran saudara, mengapa mengajak orang melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu sulit saudara. Tidak mudah saudara. Kenapa? Karena orang ada saja alasannya. Karena orang sudah kenyang. Kita harus belajar mengosongkan diri. Dan cara mengosongkan diri, meninggalkan perkara-perkara yang membuat kita dikenyangkan oleh daging tersebut, oleh dunia. Dan yang kedua, cara mengosongkan diri adalah kita mau berbagi kebenaran itu. Karena kita bisa kenyang ketika saudara dan saya tidak mau berbagi. Kita bisa kena namanya, saya sebut sindrom laut mati. Apa itu sindrom laut mati saudaraku? Saudaraku, laut mati itu adalah sebenarnya bukan laut. Itu dataran rendah yang terisi air, lebih rendah dari laut yang sesungguhnya karena dia berada di daratan, saudara. Dan dia adalah danau yang besar sekali sampai seperti laut. Dan yang terjadi adalah semua sungai itu mengalir ke sana dan kemudian tidak bisa mengalir ke laut. Sehingga tertampung di sana. Dan karena tertampung di sana, maka mineralnya, kandungan mineralnya sangat tinggi sehingga tidak heran laut mati itu rasanya sangat asin, saudara-saudaraku. Dan begitu asin, begitu pekat keasinan itu sampai makhluk hidup sulit hidup di sana. Itu sebabnya disebut laut mati, karena tidak mengalir. Demikian juga kalau kita sebagai orang Kristen, murid Yesus, kita itu tidak pernah berbagi kebenaran. Kita itu tidak pernah membagikan apa yang kita pelajari. Kita hanya pendam sendiri, maka kita merasa cukup kenyang. Itu seperti kalau anak kecil, saudara-saudara. Dulu kalau waktu saya punya anak, saudara, puji Tuhan mereka tidak seperti itu. Tapi kadang-kadang ada anak-anak kecil yang suka, itu kalau disuap lalu makanannya dimut aja. Diemut, diisep begitu, sehingga makannya lama dan akhirnya tidak bisa habis banyak karena dia suka ngemut aja. Dan saudara-saudara, kita ini jadi murid Yesus, kalau kita ini dari dulu, ya saudara-saudaraku, kita dengar firman Tuhan tapi kita tidak mau sharing, kita tidak mau bersaksi, berbagi kepada orang lain, maka kita ini rasanya seperti kenyang dan rasa cukup, saudara-saudara. Dan kalau itu yang terjadi membuat kita tidak bisa lapar dan haus, saudara-saudara. Dan tidak mungkin kita menjadi terus lapar dan haus. Kita harus berbagi. Kita harus memenangkan jiwa. Kita harus bersaksi kepada orang lain. Ketika saudara bekerja di tempat kerja saudara, saudara melihat pegawai saudara-saudaraku, saudara melihat dia mungkin kelihatannya agak susah, saudara tanyai, dan saudara sampaikan berita-berita yang menyatakan apa yang saudara alami di dalam Tuhan bersama dengan Yesus dan sharekan. Maka ketika saudara sharekan itu, saudara akan mulai merasa haus untuk punya pengalaman yang baru lagi. Mungkin itu pengalaman 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tetapi ketika saudara berbagi, saudara akan rindu, wah Tuhan, saya ingin punya pengalaman yang terbaru dengan Tuhan. Saudara akan memiliki rasa lapar dan haus untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran.
membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena sesudah itu saudara berbagi kepada orang lain. Dan bukan hanya itu saja, ketika saudara berbagi, orang itu mulai bertanya kepada saudara. Dan ketika saudara ditanya, saudara mulai mengeluarkan semua yang saudara miliki untuk bisa menjawab. Dan apabila saudara tidak merasa cukup punya jawaban atas apa yang ditanyakan, saudara kemudian menjadi haus, bukan? Aduh, masa ya saya ditanya kok tadi nggak bisa menjawab dengan yakin ya? Apakah benar saya ini kurang yakin, kurang punya iman ya? Maka saudara mulai menggumuli firman Tuhan. Saudara mungkin bertanya kepada gembala saudara-saudara, bertanya kepada kakak rohani saudara-saudara, dan dari sanalah kemudian saudara akan menjadi lapar dan haus. Saudaraku, itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita, bagaimana bisa kita menjadi terus lapar dan haus akan melakukan kehendak firman Tuhan, yaitu dua. Mulailah dari roh dan bukan dari daging. Dan yang kedua saudara-saudara, yaitu kita harus berbagi. Jadikan dan ajarlah segala bangsa menjadi murid Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pertanyaannya, saudara, apakah di antara kita sudah mulai tidak rasa lapar dan haus akan firman Tuhan? Bagi orang Kristen yang sudah lama, apakah Anda masih terus lapar dan haus akan kebenaran? Bagi saudara yang orang Kristen yang baru, maukah saudara menjadi terus lapar dan haus akan kebenaran, melakukan kehendak firman Tuhan? Adakah perkara-perkara yang membuat saudara-saudara hari-hari ini menjadi jauh dari Tuhan? Adakah saudara membuat saudara merasa bosan, merasa kenyang, merasa tidak ada nafsu makan kepada kebenaran melakukan kehendak Tuhan? Saudara perlu datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk menyingkapkan ini kepada saudara. Dan kalau saudara dibukakan Tuhan bahwa ada perkara, mungkin saudara memulainya dari daging, sehingga saudara mengharapkan sesuatu, daging saudara dipuaskan, dibahagiakan, dan saudara tidak dapatkan itu. Saudara harus berhenti dan mulai belajar, mulai dari itu. Mari kita akan berdoa bersama-sama saudara-saudaraku. Dan sebelum berdoa, saudara, kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan nyanyikan pujian ini saudara-saudaraku, yaitu pujian yang berbicara tentang lebih dari nafasku. Haleluya. Saudaraku, mari kita akan nyanyikan pujian ini sebagai tanggapan atas firman Tuhan. Kata-kata pujian ini mengatakan lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Kadang-kadang kita tidak terlalu merasa perlu nafas karena kita bernafas secara otomatis, kita tidak merasakannya. Tapi pernahkah saudara-saudara hampir tenggelam? Engkau hampir tenggelam dan engkau nafasmu sudah dipenuhi oleh air. Pada saat itulah engkau menyadari betapa nafas itu engkau perlukan. Dan pujian ini mengajak kita untuk mengangkat hati kita bahwa lebih dari nafasku Bapa, ku perlu Engkau. Mari kita merindukan Dia. Katakan bersama-sama dengan saya pujian ini sebagai doamu, menanggapi firman Tuhan dan belajar bersama untuk mulai dari roh dan kemudian belajar untuk berbagi, mengajar dan memuridkan orang lain dengan apa yang kau punya, firman yang kau punya, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang kau punya, bagikan itu. Maka engkau akan menjadi terus lapar dan haus melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Syukur, syukur, haleluya.
Nyanyikan pujian ini sebagai doamu dari dasar hatimu, lebih dari nafasku. Amin. Oh syukur, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku. Engkau dengar doa pujian kami. Amin, amin, haleluya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari angkat hatimu, katakan ini. Bapa, mari Roh Kudus, Bapa pegang kami, pegang tanganku. Berikan kami kehausan, kelaparan akan kebenaran-Mu, melakukan aku rindu. Nyatakan tinggal dalam hati, dan Kau agung, dan Kau agung, hangat dalam naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Dengan Bapa, mari pegang tanganku, pegang tanganku. Aku rindu tinggal dalam hati-Mu, amin. Aku rindu, amin, tinggal di dalam hati. Sungguhkah Engkau merindukannya, dan Kau terang, Biarlah firman ini berkuasa dan membuatku melihat, amin, amin, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Kau berjalan bersama dengan Tuhan, amin, amin. Berikan kami roh lapar dan haus untuk melakukan kehendak-Mu, lebih dari nafasku, Tuhan. Oh, amin, haleluya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa di dalam surga, Engkau dengar doa kami yang kami naikkan melalui pujian ini. Mari pegang tangan setiap kami. Mari berjalan bersama-sama dengan kami, Tuhan.
Ajar kami untuk kami bisa memiliki roh yang lapar dan haus akan kebenaran, haus dan lapar menerapkan, melakukan firman. Berikan hati kami rasa yang tidak puas sebelum kami benar-benar menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai setiap kami ya Tuhan menjadi para pelaku firman-Mu, sehingga pada akhirnya Tuhan Engkau sendiri yang memberikan kepada kami kebahagiaan, greatly blessed, supreme blessing, berkat yang besar, berkat yang terutama yang Engkau berikan, bukan yang dunia berikan tetapi yang Engkau berikan. Dan Engkau akan memberikan kepuasan di dalam roh kami, yang pada akhirnya roh kami pada akhirnya membawa tubuh kami yang fana ini dibangkitkan bersama dengan Engkau. Ada kegairahan, vitalitas yang baru di dalam tubuh kami untuk kami hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, Kau patahkan setiap belenggu dosa di dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa Engkau patahkan setiap masa lalu yang membuat kami tidak mau, tidak bisa mengalami lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa fokus hidup yang salah kami patahkan di dalam nama Yesus, untuk kami beralih kepada fokus yang benar, yaitu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau menolong kami untuk kami memiliki kemurahan hati, berbagi kebenaran, berbagi hidup, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan, membawa setiap persoalan, berdoa, memohon dan mengandalkan Engkau, sehingga melaluinya hidup kami menggairahkan karena kami punya pengalaman hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai setiap jemaat-Mu SAF untuk bertumbuh di dalam Engkau, mengajar dan memuridkan orang lain. Berkati setiap kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang bergumul dengan pandemik ini. Mari ya Tuhan, Engkau bekerja melalui pemerintah kami. Engkau bekerja juga di dalam gereja-gereja Tuhan, di dalam orang-orang percaya, supaya kami mendukung pemerintah ketika kami melakukan pelayanan online. Kami sedang mendukung pemerintah kami. Dan ketika kami ada di rumah-rumah sedang kami beribadah dengan taat, kami juga sedang mendukung pemerintah kami ya Tuhan, supaya segera mengalami pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan atas setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan, kami mengucap syukur untuknya. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, saya ingin menyampaikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan ini. Besok hari Selasa kita akan ada IG Live saudaraku. Mari bergabung bersama kami di dalam IG Live jam 8 malam di IG kami, yaitu @SAFSBY. Saudara-saudara tinggal klik saja pada waktu jam 8 di situ live, dan saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Ada hal-hal yang kami ingin sampaikan di dalam malam itu, kiranya Tuhan menolong kita bisa bergabung. Dan berikutnya saudara, hari Kamis kita akan ada komunitas tumbuh bersama. Mari saya mengundang kita bergabung bersama-sama. Saudaraku, kalau kita mengikuti keinginan tubuh ini, mengingin daging kita itu bergabung begitu, pasti banyak alasannya, capek, mata lelah dan lain sebagainya. Tapi coba lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara beranjak, bertitik tolak, jangan dari dagingmu. Dengarkan suara alasan-alasanmu itu dari mana? Mulai dari Roh Kudus yang mau menyenangkan hati Bapa. Ambil kesempatan untuk berkomunitas bersama saudaraku. Demikian juga saudara-saudaraku, saya mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberikan korban persembahan, persepuluhan dan korban misi. Tuhan memberkati. Silakan saudara-saudara dengan setia transfer di nomor rekening di bawah ini untuk
persembahan, persepuluhan, dan korban misi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita bersama-sama. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami bisa menyelesaikan ibadah ini oleh karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, para SAF Crew yang terus setia melayani, itu juga oleh karena kemurahan Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, Engkau mengunjungi mereka, melawat mereka. Ada di antara anak-anak kami yang sedang sakit. Mari ya Tuhan, Kau jamah, sembuhkan mereka. Demikian juga mungkin ada anggota keluarga, kerabat, orang tua dari teman kami yang juga sedang sakit. Bahkan ada di antara mereka yang sedang berjuang melawan COVID ini ya Tuhan. Oh, ada kepanikan, ada ketakutan ya Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau hadir memberikan penghiburan, ketenangan, kekuatan. Demikian juga orang-orang yang sedang sakit, sehingga mereka diberikan kekuatan, damai sejahtera, dan pada akhirnya tubuh mereka dapat melawan virus itu ya Tuhan. Kami berdoa, kami minta supaya Tuhan Engkau menolong, menyelamatkan keluarga-keluarga dan saudara kami ini. Kami juga berdoa buat pekerjaan setiap kami, pekerjaan setiap saudara-saudara kami yang juga mengikuti ibadah online ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami, dan berkat yang Kau berikan adalah berkat dari surga yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Satu berkat yang Tuhan berikan yang melaluinya pekerjaan kami akan menjadi berkat buat orang lain juga. Terima kasih Tuhan buat setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, memberikan engkau kasih karunia untuk menghadapi setiap tantangan, dan membuat engkau semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga engkau mau makan makanan yang keras, makanan-makanan yang menemplak, makanan-makanan yang menegur, makanan-makanan yang mendorong engkau untuk membayar harga, sehingga melaluinya engkau menjadi semakin tangguh di dalam Tuhan, dan engkau semakin tahu tujuan hidupmu, sebab engkau adalah anak-anak kekasih Allah, di mana Allah memiliki tujuan yang jelas atas setiap hidupmu untuk engkau menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu, bahkan diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang engkau sedang kerjakan di dalam pekerjaanmu. Jadilah terang di tengah kegelapan, jadilah garam di tengah-tengah ketawaran. Kiranya engkau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan di dalam segala keadaan, sehingga oleh karenanya damai sejahtera dari Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menguatkan engkau dari hari ke hari untuk terus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, sampai Maranatha kita semuanya akan dijemput dan didapati setia. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku, dan terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Happy Sunday, God bless you all. Haleluya.